Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen, pengertian manfaat, faktor, teori dan model. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam pengertian perilaku konsumen. Nah, apa itu perilaku konsumen? Yaitu selain strategi pemasaran, aspek lain yang harus diperhatikan sebuah perusahaan adalah konsumen mereka sendiri dengan mengenal konsumen. Tingkat keefektifan bisnis industri akan lebih maksimal. Kemudian, poin kedua, perilaku konsumen menurut para ahli. John C. Mowen dan Michael Minor menyampaikan tentang perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Oke, lanjut. Kemudian teori perilaku konsumen. Nah, di sini menjelaskan tentang sejauh mana perilaku seorang konsumen yang dibahas di dalam studi ini. Teori perilaku mengenai konsumen berkaitan dengan seluruh proses yang dilakukan individu ketika mereka menghadapi tawaran sebuah produk, mulai dari aktivitas mengetahui hingga mengevaluasi produk tersebut. Kemudian poin berikutnya, manfaat mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama, bisa memprediksi tren pasar. Manfaat mempelajari perilaku para konsumen adalah perilaku bisnis atau perusahaan mampu memprediksi tren pasar ke depannya. Perilaku dari konsumen tersebut akan memperlihatkan tren apa yang tengah terjadi atau digandrungi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Dari sini, perusahaan juga dapat memahami bagaimana karakteristik konsumen dan apa saja kebutuhannya, sehingga perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang diperlukan oleh konsumen. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran yang sesuai masih berhubungan dengan manfaat nomor 2. Mampu mengidentifikasi karakteristik konsumen akan memudahkan marketing untuk merancang strategi pemasarannya, sehingga strategi yang diterapkan pun akan tepat sasaran. 4. Mengungguli para pesaing. Yang terakhir dari manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah dapat mengungguli pesaingnya. Bagaimana bisa? Karena perusahaan telah memprediksi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen, serta menggunakan teknik pemasaran yang tepat. Kemudian, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran dan status sosial seseorang, faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. Kemudian yang kedua, latar belakang budaya. Seorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang, seorang konsumen menjadi aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial. Yang ketiga, pribadi atau personal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografi, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lainnya. Di samping itu, minat dan impresi individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. Yang keempat, psikologi. Sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi psikologi untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologi adalah gaya hidup. Kemudian, model perilaku konsumen. Sosiologi model. Sedikit berbeda dari kedua model sebelumnya. Teori ini menggabungkan perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan yang dimaksud dengan terbagi menjadi dua, yaitu
primary, dan secondary. Primary secondary terdiri dari orang-orang terdekat konsumen seperti teman dan keluarga. Sedangkan secondary security adalah orang lain dalam lingkungan konsumen yang memiliki kesamaan kepribadian dengan mereka. Fokus dalam model ini berkaitan dengan gaya hidup konsumen. Nah, terakhir, contoh perilaku konsumen. Contoh perilaku konsumen adalah ketika seseorang ingin membeli sayur, ada beberapa hal yang bisa mereka jadikan prioritas dalam transaksi tersebut. Teori ini juga memperkenalkan Anda kepada beberapa jenis konsumen yang berbeda. Jika mereka memperhatikan mutu atau kualitas produk, maka konsumen tersebut cenderung tidak mempermasalahkan nominal yang dibanderol demi mendapatkan kualitas sayur yang baik dan segar. Sebaliknya, jika seorang konsumen lain sangat memperhatikan harga barang, maka mereka cenderung akan memilih produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Kualitas sayur yang segar tidak akan menjadi masalah selama bahan tersebut masih layak dan diolah. If you want to be successful, you have to change this. This has to change. Listen to me. What makes it hard is your lack of belief that it can happen for you. Ini adalah konsep hidup yang saya baru tahu dan harusnya saya tahu lebih awal, bahwa di dalam hidup, kalau kita mau hidup kita sulit, kita hanya perlu mengambil pilihan-pilihan yang gampang. Begitu pula sebaliknya, kalau kita mau hidup kita gampang, kita hanya perlu mengambil pilihan-pilihan yang sulit. Mari saya kasih contoh, nonton Netflix sepanjang saat, scroll TikTok setiap hari, tidur sepanjang hari. Itu adalah pilihan-pilihan yang gampang. Dan percaya atau tidak, itu yang akan membuat hidup kita menjadi sulit. Membuat rencana, makan makanan yang sehat, olahraga, bikin project, kerja sepanjang saat, itu adalah pilihan-pilihan yang sulit. Tapi percaya atau tidak, pilihan ini yang akan membuat hidup kita menjadi gampang. Itu kan. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe, karena like and subscribe itu gratis. Oke, makasih. See you next time.